Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran konstruksi utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian AutoCAD. Menurut Anggraini, tahun 2016 menjelaskan bahwa CAD merupakan suatu program komputer desain grafis yang terdapat pendukung untuk membuat gambar teknik dengan lengkap dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian dari atap. Menurut Tamrin tahun 2008, atap adalah bagian penting dalam suatu konstruksi bangunan. Atap berfungsi sebagai penutup suatu bangunan untuk melindungi benda yang jatuh dari atas. Nah, sedangkan rangka atap adalah suatu komponen penting yang ada dalam suatu bangunan. Rangka atap berfungsi sebagai penopang tekanan atap dan menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Dan ini terdapat contoh struktur rangka atap. Terdapat kuda-kuda, gording, kaso, reng, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang bagaimana sih cara menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD, kita harus mengetahui dulu apa aja sih struktur rangka atap pada bangunan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada kuda-kuda. Kuda-kuda memiliki fungsi sebagai penopang semua tekanan yang ada pada rangka atap dan langsung menyalurkannya ke struktur bangunan yang ada di bawah rangka atap. Posisi kuda-kuda ini biasanya ada di ujung dan di tengah rangka atap. Berikut ini ada contoh gambar struktur rangka atap kuda-kuda yang sudah saya lingkari, dan ukuran balok kuda-kuda ini biasanya menggunakan ukuran 8/12 atau dan lain sebagainya. Yang kedua ada balok nok dan bubungan. Untuk balok nok dan bubungan ini merupakan struktur yang mengikat kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Posisinya yang memanjang dan sesuai dengan panjang rangka atap yang dibangun. Biasanya balok nok ini memiliki ukuran 8/12, 6/12, dan masih banyak lagi. Nah, di sini terdapat contoh bubungan dan balok nok pada gambar di samping. Yang ketiga ada gording. Untuk gording ini sendiri merupakan struktur tempat tumpuan dari struktur rangka atap lainnya seperti reng, usuk atau kaso, dan penutup atap. Karena beban yang diberikan sangat besar, maka bahan yang diperlukan sama besarnya dengan tekanan. Biasanya gording ini dibuat dengan bahan kayu ukuran 8/12, 6/12, dan lain sebagainya. Berikut ini ada contoh gambar gording dengan ukuran 8/12, tetapi untuk di bawahnya sendiri ini ditambahi dengan sopi-sopi. Yang keempat ini ada usuk atau kaso. Untuk usuk atau kaso ini merupakan tumpuan dari struktur rangka atap yang ada di atasnya dan menyalurkan tekanan ke struktur rangka atap lainnya. Posisi usuk ini memanjang dari ujung kuda-kuda satu ke ujung lainnya. Dan bahan yang biasa digunakan untuk kayu kaso ini menggunakan ukuran 4/6, 5/7, dan lain sebagainya. Untuk posisi usuk atau kaso ini tepat berada di bawahnya reng atau genteng. Selanjutnya yang kelima itu ada reng. Reng adalah struktur rangka atap yang letak posisinya tepat di bawah penutup atap dan menyalurkan tekanan penutup atap ke struktur lain di bawahnya. Reng juga memiliki fungsi sebagai tempat bersandarnya penutup atap. Posisi reng tegak lurus ke atas berlawanan arah dengan usuk atau kaso. Nah, kayu yang biasa digunakan untuk reng ini menggunakan kayu ukuran 2/3, 2/4, 4/6, dan lain sebagainya, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk posisi reng ini sendiri, terdapat di atasnya usuk atau kaso, dan di bawahnya genteng. Selanjutnya, yang keenam yaitu penutup atap. Penutup atap atau yang biasa kita sebut dengan genteng memiliki fungsi sebagai penahan tekanan yang dihasilkan oleh cuaca seperti tekanan angin dan tekanan air hujan saat hujan turun. Banyak pilihan penutup rangka bangunan untuk atap yang bisa jadi referensi yang akan digunakan. Seperti gambar di samping ini terdapat contoh penutup atap dengan menggunakan genteng. Tetapi masih banyak pilihan untuk penutup atap seperti menggunakan kaca, asbes, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh itu terdapat jurai.
Jurai adalah sambungan antar bidang atap satu dengan yang lainnya. Namun, jika rumah atau bangunan hanya memiliki satu lantai, maka biasanya hanya menggunakan satu bidang atap atau hanya menggunakan hubungan atau nok. Nah, jurai ini berfungsi untuk rumah-rumah yang memiliki atap dengan lebih dari satu bidang. Untuk jurai sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jurai luar dan jurai dalam. Untuk jurai luar itu sendiri, jurai yang berada di luar bangunan yang akan menghubungkan kepada hubungan. Begitupun dengan jurai dalam yang berada di dalam bangunan, tetapi akan terhubung juga kepada hubungan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai struktur rangka atap, maka berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggambar struktur rangka atap dengan menggunakan AutoCAD. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD? Yuk kita bahas. Akan ada 10 cara loh untuk menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD, antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita harus mengatur units. Untuk desimal dan satuan, kita dapat sesuaikan dengan yang kita inginkan. Untuk yang kedua, kita harus mengukur panjang bentang denah. Pada denah di samping, kita mengambil contoh dengan ukuran 7 meter. Nah, yang ketiga, kita harus membuat balok tarik dengan ukuran 8/12. Letakkan pada bagian yang melintang seperti gambar di atas yang sudah saya lingkari. Lalu yang keempat, buatlah kaki kuda-kuda dengan ukuran 8/12. Buat dengan kemiringan 30 derajat atau sesuai dengan standar lainnya. Samping ini terdapat contoh gambar kaki kuda-kuda yang dapat diikuti untuk menggambar struktur rangka atap dengan AutoCAD yang sudah saya lingkari. Lalu cara yang kelima, kita harus membuat balok gapit dengan ukuran 6/12 dan skur 8/12. Kedua balok tersebut berfungsi untuk menopang kaki kuda-kuda agar kokoh dan tidak roboh. Untuk cara yang keenam, kita harus membuat gording dengan ukuran 8/12 yang di bawahnya diberi sopi-sopi untuk menopang gording tersebut. Lalu, untuk cara yang ketujuh, buatlah reng dengan ukuran 2/3 dan kaso dengan ukuran 5/7. Untuk penempatan reng itu sendiri terdapat pada ujung kaso dan dua struktur tersebut diletakkan miring pada balok untuk menopang genteng. Sedangkan untuk kemiringannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di samping ini terdapat contoh gambar penempatan reng dan kaso dengan kemiringan 30 derajat. Dan yang ke-8, buat nok dengan ukuran 8/12. Untuk selanjutnya, cara yang ke-9, buatlah balok kunci, begel U dan begel kalung seperti gambar di bawah ini yang digunakan untuk pengait kuda-kuda. Dan yang terakhir, buatlah hubungan seperti gambar di bawah ini. Berikut ini terdapat detail struktur rangka atap dengan bentang 7 meter atau 700 cm. Saya Putri Nurwahyuni Ningtyas dengan NIM 15036200014 sesi 3 pamit undur diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.